dalam memenuhi mata kuliah induksi magnetik, saya akan mempresentasikan jurnal atau artikel paparan induksi magnetik telepon seluler sebagai fungsi bahan penyerap oleh Salomo, Usman Malik, dan Erwin dari Fakultas MIPA Universitas Riau. Masuk ke pendahuluan. Yang pertama ada perkembangan teknologi seperti telepon genggam dan handphone. Dan yang kedua, handphone dapat menyebabkan atau menghasilkan induksi magnetik yang menyebabkan radiasi itu sendiri. Nah, perkembangan teknologi handphone itu dapat mengubah pola hidup, mendatangkan kebiasaan baru, dan juga dapat dikatakan kebutuhan teknologi tersebut dapat menghipnotis dalam bentuk kecanggihan seperti mampu mengubah perilaku dan cara berkomunikasi. Handphone jika terlalu sering digunakan dapat mempengaruhi kondisi biologis si pengguna, itu menurut Lai tahun 2011. Handphone dapat menimbulkan induksi magnetik yang mempengaruhi penggunanya. Salah satu penelitiannya itu menurut Einat tahun 2011, yaitu induksi magnetik statik dari HP itu sendiri. Induksi magnetik adalah kuat medan magnet yang mengakibatkan arus listrik pada konduktor. Nah, maka dari itu untuk menanggulangi induksi magnetik pada HP, dibuatlah material penyerap gelombang dengan frekuensi penyerapan yang beragam. Penelitian ini dilakukan oleh Salomo dan teman-temannya dari Universitas Riau yang akan mengukur koefisien absorpsi medan magnetik yang menginduksi HP dengan menggunakan tembaga sebagai bahan penyerapnya itu, dan dalam berbagai ketebalan. Jadi ketebalan bahan penyerapnya itu bervariasi. Masuk ke kajian teoritik. Yang pertama ada telepon genggam. Telepon genggam adalah alat komunikasi yang memudahkan penggunanya untuk mengakses informasi dengan cepat dan tidak terbatas oleh usia penggunanya. Itu menurut Istianto tahun 2016. HP memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif seperti memudahkan berkomunikasi, dan setiap fiturnya memiliki kelebihan masing-masing dalam menyelesaikan masalah manusia. Nah, sedangkan dampak negatif terdapat ketergantungan dan masalah kesehatan seperti menyebabkan kanker karena radiasinya itu sendiri. Selain itu, kajian teoritik yang kedua yaitu induksi magnet. Induksi magnetik adalah kuat medan magnet yang mengakibatkan aliran arus listrik pada konduktor. Induksi magnetik ini terdapat pada telepon genggam yang dapat mengakibatkan radiasi. Lalu masuk ke kajian praktik. Nah, si peneliti yang pertama itu mempersiapkan bahan penelitian, lalu mempersiapkan lempeng tembaga dengan ukuran 5 x 11 cm dengan ketebalan 1, 2, 3, 4, dan 5 mm. Setelah itu merangkai alat eksperimen dengan kabel, lalu melakukan eksperimen untuk mendapatkan nilai M menggunakan persamaan B sama dengan mu0m per 2 pi r kuadrat. Nah, pengukuran induksi magnetik statik pada HP dilakukan secara horizontal dan vertikal. Pada hasil penelitian yang melihatkan tabel hasil pengukuran induksi magnetik secara horizontal yang menggunakan bahan penyerap dan tanpa bahan penyerap dengan jarak sensor ke HP 0,7 cm dan ketebalan 1 mm. Data induksi magnetik sebagai fungsi jarak menggunakan bahan penyerap ada di tabel. Lalu dari tabel ini dibuatlah grafik hubungan antar induksi magnetik HP dengan jarak horizontal menggunakan bahan penyerap. Grafik hubungan antara induksi magnetik rata-rata HP terhadap jarak horizontal menggunakan bahan penyerap ada di grafik ini. Pada grafik menggambarkan bahwa induksi magnetik menghasilkan angka lebih kecil daripada induksi magnetik statik yang tidak menggunakan bahan penyerap. Sedangkan pada penelitian secara vertikal, pengukuran induksi magnetik diukur dengan ketebalan bahan penyerap 1-5 mm dengan jarak HP ke sensor magnetik yaitu 0,7 cm. Lalu di sini ada tabel pengukuran induksi
induksi magnetik pada HP secara vertikal dengan ketebalan bervariasi. Yang Z ini adalah jarak, dan yang 0 sampai 5 mm itu adalah ketebalan dari bahan penyerapnya itu sendiri. Lalu dibuatlah grafik hubungan antara jarak pengukuran arah vertikal dengan induksi magnetik dari HP. Nah, ini grafik hubungan antara jarak pengukuran itu. Grafik di atas menggambarkan bahwa dengan ketebalan yang bervariasi, nilai dari induksi magnetik semakin kecil, atau dapat dikatakan semakin tebal bahan penyerap, nilai induksi magnetiknya semakin kecil pada jarak yang sama. Maka dari itu, bahan penyerap yang ketebalannya lebih besar memiliki koefisien yang lebih kecil, sehingga lebih aman digunakan karena dapat menyerap induksi magnet dari HP. Di sini adalah tabel koefisien penyerapan induksi magnetik sebagai fungsi ketebalan bahan. Setelah ada tabel tadi, dibuatlah grafik hubungan koefisien bahan penyerap terhadap ketebalan bahan penyerap. Sekarang kita masuk ke review. Dari penelitian di atas, bahwa peneliti melakukan penelitian dengan dua cara, yaitu meneliti induksi magnetik pada HP secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal, grafik yang diperlihatkan nilai induksi magnetik tertinggi pada bahan penyerap yang ketebalannya minus 3 mm. Pada grafik menggambarkan bahwa induksi magnetik menghasilkan angka lebih kecil daripada induksi magnetik statik yang tidak menggunakan bahan penyerap. Sedangkan penelitian secara vertikal menggambarkan bahwa dengan ketebalan yang bervariasi, nilai dari induksi magnetik semakin kecil, atau dapat dikatakan semakin tebal bahan penyerap, nilai induksi magnetiknya semakin kecil pada jarak yang sama. Maka dari itu, bahan penyerap yang ketebalannya lebih besar memiliki koefisien yang lebih kecil, aman digunakan karena dapat menyerap induksi magnet dari HP. Sesuai dengan penelitian ini, juga induksi magnetik timbul akibat adanya radiasi, salah satunya dari gelombang radio. Pengaruh radiasi tersebut dapat memberikan efek bahaya seperti kanker otak dan infertilitas. Selain itu, WHO juga memberikan klarifikasi pada CNN dan BBC bahwa radiasi ponsel sama seperti zat karsinogenik berbahaya. Itu menurut WHO tahun 2011 dan ADIS tahun 2012. Pada dasarnya, gelombang radio pada telepon genggam dikirimkan oleh sinyal dalam bentuk gelombang ke stasiun. Sinyal yang dikirim dapat membentuk medan magnet dekat dan medan magnet jauh. Pada organisme hidup juga terdapat medan elektromagnetik yang disebut biofield. Pada kedua medan magnet yang dekat dan jauh tadi, pada telepon genggam dapat merusak biofield manusia, sehingga mempengaruhi fisiologis dan metabolisme tubuh pada manusia itu. Namun pada zaman sekarang, ponsel yang beredar tergolong aman karena memiliki tingkat SAR atau specific absorption rate di bawah 1,6 watt per kilogram. SAR adalah batas maksimal radiasi gelombang elektromagnetik dari ponsel dengan jumlah terpapar 1 kg jaringan tubuh manusia saat ponsel digunakan. Itu menurut Anonim tahun 2009. Lalu pada kesimpulannya, pada penelitian ini, bahan penyerap yang bervariasi menghasilkan induksi magnetik statik yang semakin kecil. Pengukuran arah vertikal dengan ketebalan bahan penyerap 5 mm memiliki ukuran induksi magnetik yang besar, yaitu 0,8273 kali 10 pangkat min 4 Tesla pada jarak sensor ke HP 1,5 cm. Besar momen magnetik ditentukan oleh ketebalan bahan penyerap induksi magnetik. Jika momen yang didapat besar, maka sudah dipastikan karena tebalnya bahan penyerap. Momen magnetik dengan 1,5 ampere per meter merupakan momen terbesar dengan ketebalan bahan penyerap 5 mm dengan tingkat penyerapan dan dari induksi magnetik yang dihasilkan HP adalah 0,02 mm. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.